Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan pembacaan hadis dari Kitabul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan, masuk pada hadis yang ke-349, dan nanti kita dengarkan takliknya, penjelasan tentang kedudukan hadis ini antara sahih dan tidaknya, dhaif dan tidaknya, biar jelas. Fadhal. Hadis nomor 349 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati alladhina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang apabila berbuat kesalahan mereka memohon ampun, dan bila mereka berpergian mereka mengqasar salat dan tidak berpuasa. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan dalam Al-Awsat dengan sanad yang dhaif, dan hadis ini juga ada dalam riwayat mursal Sa'id bin Musayyib yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara ringkas. Hadis ini dhaif diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Syekh kami berkata dalam Al-Dhaifah, At-Tabrani berkata tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Az-Zubair kecuali Ibnu Lahiyah Al-Marari, hanya sendirian dalam meriwayatkannya. Saya katakan, saya tidak menemukan orang yang menulis biografinya, dan Ibnu Lahiyah adalah seorang yang dhaif, dan hadis ini dinyatakan memiliki ilat oleh Al-Haythami disebabkan adanya Ibnu Lahiyah ini. Sedangkan Abu Az-Zubair adalah seorang mudallis, dan dia telah meriwayatkan hadis ini dengan an-anah. Diriwayatkan oleh Syafi'i, dan dari jalannya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah dari Sa'id secara mursal. Catatan penting, dalam naskah A dan B tercantum mukhtasarun tanpa alif di akhirnya. Mukhtasar. Oh iya. Baik, ini hadis yang tadi dibaca yang dari Jabir, bahwa Rasulullah bersabda, khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru, sebaik-baik umatku ketika mereka salah istighfar. Kemudian wa idza safaru qasaru wa aftaru, apabila safar mereka itu qasar dan iftar, artinya berbuka alias tidak berpuasa. Hadis ini dilihat dari riwayat yang tadi kita dengarkan adalah masuk kategori dhaif, kategori yang lemah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Isham hafidhahullah. Dan hadis ini secara dasar karena lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun dari hadis-hadis yang lain tentang orang yang ketika safar disunahkan untuk mengqasar didukung dari hadis-hadis yang sudah kita baca. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya nomor 350 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanat biwasiru fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah faqala shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Dulu saya menderita wasir, lalu saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Maka beliau bersabda, salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, dan jika tidak mampu juga maka dengan cara tidur menyamping. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. kemudian berikutnya hadis yang ke-350 ini dibawakan bagaimana tata cara sholat ketika posisi
dia itu tidak bisa berdiri. Di mana hadis dari Imran bin Husain berkata, kanat bi bawasir. Suatu hari saya kena bawasir, penyakit. Fasaltun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana tata cara salatnya. Faqala shalli qa'iman, salat sambil berdiri. Fa illam tastati faqa'idan, kalau enggak bisa sambil duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau tidak bisa sambil berbaring. Nah, ini menunjukkan bahwasannya tata cara salat ketika dia dalam keadaan sakit, kalau pertama tidak bisa berdiri dengan duduk. Kalau tidak duduk dengan berbaring. Dan ini hadis sahih, bisa dijadikan sebagai dasar ketika seorang dalam kondisi sakit atau tidak bisa berdiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.